Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan membangun rohani kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan selalu pasti Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan yang baru buat kita. Mari saudara, kita akan tanggalkan segala kesibukan kegiatan kita pada hari ini. Biarkan diri kita lebih mendalam dekat kepada Tuhan, sehingga hanya Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita, pikiran kita, hidup kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan menyertai kita saat kita mencari wajah-Nya. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Pagi hari ini juga kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan yang baru dan membangun Tuhan kerohanian kami lebih dalam lagi untuk Bapa. Terus Tuhan ubahkan hidup kami. Semakin hari kami boleh diperbaiki hidup kami Tuhan. Ketika kami pada waktu pagi hari mencari wajah-Mu sebelum matahari bersinar, memberkati bumi, memberkati kehidupan manusia di kami Tuhan, biarlah kami Tuhan pagi hari ini kami datang mencari wajah-Mu, mengutamakan Engkau, mencari pencipta kami, mencari wajah Tuhan, membangun kerohanian dengan lebih lagi, sehingga kami percaya bahwa mengutamakan Engkau kami ada kekuatan baru, pemulihan dan semangat hidup yang Kau beri Tuhan. Dan bukan hanya semangat hidup, kami percaya Kau memberikan kemenangan dalam menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami tidak izinkan iblis mengganggu diri kami dalam mesbah doa bagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ya Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa dalam hidup kami. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan, amin Tuhan, keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus, amin. Kekuatan di hidupku, amin Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah tinggalkanku, Kau setia menopang hidupku. Dia menopangku, berseru berharap. Inilah Tuhan yang kami lakukan, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulih
keadaan kami apapun dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, hidupku, amin, akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, akan goyah selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus Engkau baik. Ku serahkan hidupku di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah hidup kami, Engkau ubahkan hidup kami Tuhan. Engkau saja yang tinggal di dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan kebenaran-Mu. Biar kami memperoleh kemenangan dari-Mu Tuhan Yesus, menghadapi hidup di dalam dunia ini. Oh Yesus Engkau baik, terimalah persembahan kami, pujian dan doa penyembahan yang kami berikan untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau mengalirkan hidup kami dengan kekuatan yang baru. Ya Ramana ya Ramashikharama ya Tuhan. Oh ya Ramana ya Sande. Haleluya, glory haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Engkau mulia dalam hidup kami. Engkau layak untuk dipuji, disembah. Hanya ini Tuhan. Oh Bapa Tuhan, persembahan kami. Walaupun kami Tuhan, oh Bapa, tubuh kami saat ini mungkin lemah. Tubuh kami Tuhan dan hati kami lemah, pikiran kami lemah. Namun kami Tuhan Yesus ingin bangun dari Tuhan kelemahan-kelemahan kami. Hanya Engkau yang dapat mengisi hidup kami. Hanya Engkau yang memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan adalah kehidupan kami. Kehidupan kami dalam dunia ini hanya sementara. Ubah hidup kami Tuhan, supaya semakin hari semakin kami Tuhan, oh diperbaharui, dan kami boleh menang menjalani hidup sampai kami boleh Tuhan, oh Tuhan Engkau panggil kami boleh tetap setia mengasihi-Mu, menuruti-Mu, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kalau kami ada dan hari ini hidup semua karena anugerah-Mu. Dan kami yakin kami boleh menjadi berkat, jadi terang dan garam dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam apapun Tuhan. Kami percaya Engkau tinggal dalam hidup kami, Engkau menyertai kami. Haleluya, amin. Kehidupan bagaikan uap air di dalam dunia ini. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Kehidupan bagaikan uap air, bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kelihatan lalu hilang lenyap. Amin, amin Tuhan. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hari yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuh hari-hariku agar kami memperoleh bijaksana. Ku oleh hati yang bijaksana. Amin. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku agar hidupku tenang padamu. Kehidupan bagaikan uap air, inilah Tuhan
kehidupan kenyataan yang kami hadapi. Amin Tuhan. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Itulah kehidupan kami manusia. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku agar kami peroleh bijaksana, agar kami boleh Tuhan berkemenangan yang bijaksana. Amin Tuhan. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku agar hidupku menjadi berkat, agar hidupku menjadi berkat. Ajarku Tuhan, ajarku Tuhan menghitung hari-hariku ya Tuhan, agar hidup oleh hati yang bijaksana. Amin amin. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku agar hidupku berkenan padamu, agar hidupku berkenan, agar hidupku berkenan padamu, agar hidupku menjadi berkat, agar hidupku menjadi berkat. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dengan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, mengenai di dalam Mazmur. Kita akan baca Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur 37, akhir hidup orang fasik dan orang benar. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Mazmur 37 ya. Di ayat yang pertama dan yang kedua saya akan bacakan. Ya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, saudara, Mazmur 37 ini sangat berkaitan dengan Mazmur 73 yang angkanya tinggal dibalik ya, karena dalam Mazmur 73 ini kita juga membaca pergumulan orang benar ya, yang melihat kemujuran hidup orang fasik ya, sedangkan orang benar itu menderita ya. Nah saudara, ini juga saudara ditulis oleh Daud. Dari Daud dikatakan ya, dikatakan jangan marah ya karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau ya. Nah saudara, jadi bagaimana respon kita tatkala saudara kita melihat kemujuran orang fasik ya? Firman Tuhan katakan, saudara, jangan kita marah dan iri hati ya. Tadi dikatakan mengapa? Karena kemujuran orang fasik itu bersifat sementara ya. Dikatakan firman Tuhan, mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau ya. Dan di ayat yang ke-20 juga sama mengatakan demikian. Dikatakan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap ya. Nah saudara, yang kedua adalah di dalam ayat yang ketiga saudara, yaitu percaya pada Tuhan dan lakukan yang baik ya. Dikatakan yang bagian ke-37 ya, pasal 37 ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik,
diamlah di negeri dan berlakulah setia, ya. Yang kedua adalah saudara percaya pada Tuhan dan lakukan yang baik, ya. Kita percaya kepada Tuhan yang adil, saudara, ya, kepada umatnya, dan lakukan yang baik, ya. Oleh karena itu, saudara, jangan karakter saudara dan saya berubah tatkala kita melihat kemujuran orang fasik, ya saudara, dan tetaplah kita boleh memiliki karakter yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, ya, miliki integritas, saudara, karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai, ya. Apabila kita menabur yang baik, maka kita akan menuai kebaikan pula, ya. Nah, saudara, yang ketiga adalah dikatakan diamlah di negeri dan berlakulah setia, ya. Apa maksudnya? Ya, saudara, kata negeri di dalam bahasa Inggris adalah land, yang tentunya artinya adalah tanah, ya. Dan ini memiliki makna rohani, ya. Dalam kitab Rut, saudara, kita mengingat bagaimana Elimelek dan keluarganya meninggalkan tanah Israel, ya. Pada saat, saudara, tanah Israel mengalami kelaparan dan mereka pergi ke tanah Moab, ya. Saudara, namun apa yang terjadi, saudara, pada saat mereka tinggal beberapa lama di tanah Moab, maka Elimelek dan beserta kedua anaknya laki-laki itu meninggal dunia, ya. Tinggallah Naomi, istri Elimelek, beserta dengan kedua menantunya, yaitu yang bernama saudara Rut dan Orpa, ya. Dan setelah kematian suaminya dan kedua anaknya, maka Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah airnya, ya. Nah, saudara, maksud daripada diamlah di negeri dan berlakulah setia menunjuk pada satu keadaan untuk bertahan di dalam hidup kebenaran, ya. Bertahan untuk kita hidup dalam kebenaran, ya. Jangan berubah setia, jangan meninggalkan Tuhan dan kecewa, melainkan tetaplah setia, hiduplah dalam kebenaran, ya. Nah, saudara, setiap orang yang diam di negeri, yang berlaku setia, yaitu tetap setia hidup dalam kebenaran, dia akan mewarisi negeri, ya. Di dalam ayat yang ke-9, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri, ya. Nah, saudara, di ayat yang ke-11 juga mengatakan demikian, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, ya. Nah, saudara, yang keempat adalah bergembiralah karena Tuhan, ya. Dikatakan di ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, ya. Saudara, apa maksudnya bergembira karena Tuhan? Maksudnya adalah carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, ya. Saudara, banyak orang mencari kebahagiaan atau sukacita pada apa yang ada dalam dunia ini, ya, pada hal yang bersifat lahiriah atau materi seperti kekayaan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya banyak orang kaya yang berkedudukan tinggi, berpangkat tinggi, yang kaya hidupnya tidak bahagia, bahkan berujung pada kematian, ya, bunuh diri. Karena itu satu-satunya kebahagiaan yang sejati adalah saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, ya. Itulah yang firman Tuhan katakan, bergembiralah karena Tuhan, ya. Biarlah kita mencari kebahagiaan hanya, saudara, pada saat kita datang kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, Raja Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, ya. Jadi Daud menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati hanya didapat pada saat ia berada di dalam hadirat Tuhan, ya. Nah, saudara, yang kelima adalah serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, ya.
daripada kita marah dan kecewa oleh karena kita melihat kemujuran orang fasik. Saudara, lebih baik kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka dia akan bertindak, ya. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, ya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan. Artinya Tuhan akan menyatakan kebenaranmu dengan adil, sehingga kebenaranmu itu akan bersinar seperti matahari pada tengah hari, ya. Saudara, pada akhirnya orang benar akan menuai kebaikan daripada Tuhan, ya. Saudara, karena itu tetaplah saudara hidup dalam kebenaran dan jangan kita marah atau iri hati terhadap orang-orang yang fasik, ya. Karena mereka segera lisut, ya, dikatakan mereka akan layu seperti rumput, ya. Kebahagiaan orang fasik hanya bersifat sementara. Sebaliknya, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak, ya. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan, saudara, memberikan keadilan kepada kita yang hidup di dalam kebenaran, ya. Nah, saudara, yang keenam adalah berdiam dirilah dan nantikanlah Dia. Di ayat yang ke-7 dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, ya. Nah, berdiam diri dan menantikan Tuhan adalah pekerjaan yang sulit, saudara, ya. Ya, saudara, yang kita lakukan, namun inilah kunci menuju pemulihan kehidupan, ya. Dalam berdiam diri dan menantikan Tuhan, saudara, diperlukan iman dan kesabaran, ya. Oleh karena itu dalam menghadapi setiap penderitaan, saudara, biarlah iman dan kesabaran kita miliki, iman dan kesabaran, saudara, ya. Karena saudara, ya, di dalam penderitaan itu, saudara, biarlah kita tak percaya kepada Tuhan. Kita boleh sabar menanggung segala sesuatu, saudara, karena pada waktunya Tuhan akan menyatakan keadilannya kepada setiap orang yang benar, ya. Sabarlah dalam menderita, ya. Saudara, inilah pesan daripada firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang mengalami pergumulan kehidupan, ya. Nah, saudara, bagaimanakah akhir hidup orang fasik dan orang benar? Yang pertama adalah akhir hidup orang fasik itu rentan, rapuh, mudah jatuh, dan binasa. Yang terakhir adalah kebinasaan, ya. Tadi dikatakan di ayat yang kedua, mereka lisut seperti rumput, layu seperti tumbuhan hijau, ya. Dikatakan di ayat yang ke-9, inilah akhir hidup orang fasik. Dikatakan sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, ya. Orang fasik itu adalah orang yang berbuat jahat, ya. Dia akan dilenyapkan, ya. Di ayat yang ke-10 dikatakan karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik, ya. Itu binasa, ya, saudara, ya. Oleh karena itu saudara tetap setia, tetap kita hidup dalam kebenaran, tetap kita beriman kepada Tuhan, tetap kita sabar menanggung penderitaan, ya. Karena Tuhan akan menyatakan keadilannya dalam hidup saudara dan saya, ya. Jika engkau memperhatikan tepatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Di ayat yang ke-13 dikatakan, ya, inilah akhir hidup orang fasik. Dikatakan Tuhan mentertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat, ya. Ayat yang ke-20 juga mengatakan demikian. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap, ya. Di ayat yang ke-22 dikatakan tetapi orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Itulah orang fasik. Orang yang dikutuk oleh Tuhan akan dilenyapkan, ya. Sebaliknya akhir hidup orang benar, saudara, kokoh, penuh kelimpahan, dipelihara Tuhan dan mendapat hidup yang kekal, ya. Di ayat yang ke-17 bagian B dikatakan tetapi Tuhan menopang orang-orang benar, ya. Saudara, itulah akhir hidup orang benar. Dia tetap kokoh, ya, dalam menghadapi setiap badai kehidupan karena Tuhan menopang dia.
karena dia pun percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, tetap imannya teguh kepada Tuhan, dia tidak goyah, ya. Di ayat yang ke-19 mengatakan mereka tidak akan malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari kelaparan, ya. Artinya bahwa Tuhan memelihara, yang melindungi setiap orang-orang yang benar, ya. Saudara, itulah akhir hidup daripada orang yang benar, ya. Di ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai ia tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, ya. Saudara, itulah kehidupan orang benar. Tuhan tuntun hidupnya, Tuhan topang hidupnya, ya. Di ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa, ya. Saudara, itulah akhir hidup orang benar. Dipelihara Tuhan di masa kesukaran. Bahkan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Sebaliknya, ya, bahwa mereka menaruh belas kasihan kepada orang lemah dan memberi pinjaman. Anak cucunya bukan hanya diberkati, tetapi anak cucunya menjadi berkat, ya. Oleh karena itu tetaplah hidup dalam kebenaran, saudara, ya. Tidak sia-sia kita hidup dalam kebenaran, ya. Karena yang diberkati bukan hanya kita, tetapi juga anak-anak kita, ya. Saudara, dalam Mazmur 37 ayat 30-31 katakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah, ya. Di ayat yang ke-39 sampai yang 40 katakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya, ya. Itulah janji Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan orang benar, dan Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan, ya. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan orang benar. Nah, biarlah kita tetap bertekun hidup dalam kebenaran, saudara, ya, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap. Dan biarlah saudara terus hidup bertekun dalam kebenaran. Pada akhirnya orang-orang benar akan tetap kokoh dan kuat di tengah badai kehidupan. Mereka akan dipelihara Tuhan, mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Terlebih mereka akan menerima hidup yang kekal. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, Tuhan, yang mengajar kami banyak hal mengenai jalan kehidupan orang fasik dan orang benar. Dan biarlah kami tetap berada dalam jalan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Langkah-langkah hidup kami tidak goyah dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bertahan, yang hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang jatuh dalam dosa, Tuhan ampuni kami. Dan biarlah kami boleh bangkit kembali, kami boleh hidup dalam kebenaran. Kami tidak mau kompromi dengan dosa, kami tidak mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang fasik, yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Kami tidak mau menuruti nasihat mereka, ya Tuhan. Tapi kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu, karena ada janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan untuk menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami, ya Tuhan. Dari presiden kami yang tertinggi sampai wakil presiden, para menteri yang ada, Tuhan, kami juga berdoa kepala-kepala daerah dari Sabang sampai Merauke, berikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka, ya Tuhan. Demikian juga TNI dan Polri, Tuhan berkati, ya Tuhan, untuk menjaga keamanan bagi bangsa ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Inilah doa kami di hadapan-Mu.
Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini. Kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman dengan berkat-Mu Tuhan. Saudara, angkat hatimu terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai mereka, kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau diberkati mulai mesbah doa pagi, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.